Kita baru saja membaca sumber dari Al-Quran dan tafsir yang menyanggah pernyataan dari saudara Erik. Jika saudara Erik ngotot dengan pernyataannya ini, artinya dia bertentangan dengan Al-Quran dan juga para ahli tafsir. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Seperti biasanya, kita akan menanggapi pernyataan saudara Erik. Dan semakin banyak saudara Erik ini berbicara, semakin banyak bahan kita untuk menanggapinya. Sebelum kita menanggapinya, seperti biasa, saya akan menunjukkan pernyataan saudara Erik yang kita akan tanggapi. Padahal Yesus sendiri kan mengatakan di dalam dalam Bible, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan dalam Al-Quran pun Nabi Isa Al-Masih mengatakan aku hanya diutus kepada Bani Israel. Bani Israel, oke. Saya juga. Iya itu, jadi yang patokannya sebenarnya seperti itu. Gitu. Bukan untuk seluruh dunia kan ya? Itu dia. Kalau Rasul kan jelas ya. Jelas. Untuk seluruh umat manusia, hudal linnas gitu kan ya. Jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya Allah, saya bilang kok saya baru menemukan ini dalam Islam gitu. Masya Allah. Karena Bible yang saya baca tuh nggak pernah menunjukkan bahwa Yesus ini diutus untuk seluruh umat manusia, kan hanya kepada Bani Israel. Nggak ada yang lain. Apa Bani Israel mewakilkan manusia? Nggak mungkin. Bani Israel aja nggak ada yang nyembah Yesus pada saat itu. Nggak ada kan? Nggak ada sampai sekarang. Yahudi ada nggak yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Nggak ada. Padahal Yahudi adalah suku aslinya Yesus. Nggak ada satupun. Ada sih, cuma Kristen-Kristen yang Kristen di Israel lah, nggak mungkin. Jadi ada Islam di Israel, Kristen di Israel, Yahudi asli gitu. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan pernyataan saudara Erik yang mengatakan bahwa Yesus datang hanya untuk menyelamatkan orang Israel, seperti dalam ayat yang dia kutip. Mari kita baca keseluruhan perikop yang diambil satu ayat oleh saudara Erik. Jika kita membaca Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28, di sana dikatakan perikopnya itu perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah kita membaca satu perikop ini, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Yesus dan pernyataan Yesus hanya untuk menguji iman dari seorang wanita Kanaan ini. Terbukti setelah pernyataan imannya tersebut, wanita Kanaan itu diselamatkan. Anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Jika maksud Yesus hanya datang kepada umat Israel, Yesus tentunya tidak perlu menyembuhkan anak dari wanita ini. Jika kita melihat pernyataan Yesus di akhir ayat tadi, dia mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu." Jadi dari sini kita bisa melihat orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, jika beriman kepada apa yang Yesus lakukan, akan diselamatkan. Sebenarnya banyak sekali bukti dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, bukan datang untuk menyelamatkan orang Israel. Salah satunya pernyataan dari Yohanes Pembaptis berikut ini. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dari sini kita bisa melihat bahwa Injil itu bukan hanya untuk orang Israel saja. Dalam Alkitab banyak sekali perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Seperti Markus 13 ayat 10, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Matius 26 ayat 13, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Matius 24 ayat 14, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus datang bukan cuma untuk orang Israel, tapi bahkan dia memerintahkan murid-muridnya untuk menyampaikan kabar tentang keselamatan kepada semua bangsa.
Dan yang lebih menariknya adalah justru Al-Quran menguatkan pernyataan Alkitab. Mungkin saudara Erik belum pernah membaca Al-Qurannya sampai di sini. Karena tadi saudara Erik mengatakan di dalam Al-Quran Isa juga diutus hanya kepada orang Israel. Tetapi yang menariknya, ayat yang lain di dalam Al-Quran justru berbicara sebaliknya. Mari kita buka surat Yasin ayat 14. Oke, seperti yang teman-teman lihat, kita mengambil sumber dari Quran Kemenak, surat Yasin ayat 14. Di sana dikatakan, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Seperti biasa, untuk mengartikan ayat ini, kita tidak bisa menafsirkannya sendiri. Kita harus bertanya kepada ahli tafsir. Oke, di dalam tafsir Kemenak, di sana dikatakan, oleh karena kedua utusan itu yang menyebutkan nama Yohanan dan Bulus tidak berhasil melaksanakan misinya, dikirim lagi seorang yang bernama Syamun dengan tugas yang sama. Risalah yang mereka bawa adalah supaya penduduk Antakya itu mau membersihkan dirinya dari perbuatan syirik, supaya mereka melepaskan diri dari segala bentuk sesembahan selain Allah, dan kemudian kembali kepada ajaran tauhid. Dari surat Yasin yang kita barusan baca ini, ada beberapa fakta yang menarik. Fakta pertama adalah mereka yang diutus ke Antioquia adalah rasul. Seperti yang ditulis di dalam surat Yasin ayat 16. Mereka dalam kurung para rasul berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami benar-benar para utusannya kepadamu. Fakta yang kedua, menurut tafsiran, yang mengutus para rasul ini adalah Isa. Dan jika Isa itu adalah Yesus, berarti yang mengutus para rasul ini adalah Yesus. Kita bisa baca di dalam tafsiran Al-Jalalain dari surat Yasin ayat 13. Di sana menunjukkan para utusan ini diutus oleh Yesus. Begitu juga tafsiran surah Yasin ayat 20 dari Al-Jalalain menunjukkan bahwa para rasul itu diutus oleh Yesus. Begitu juga dengan tafsiran Ibnu Katsir. Dia mengatakan bahwa ketiganya adalah utusan-utusan Al-Masih. Fakta ketiga adalah tempat yang dituju oleh ketiga utusan itu adalah Antioquia. Dan jika kita melihat di peta saat ini, Antioquia adalah daerah Turki. Terbukti di dalam Al-Quran sesuai dengan tafsir yang kita baca tadi, bahwa Mesias mengutus para rasul untuk memberitakan Injil di luar Israel. Kita baru saja membaca sumber dari Al-Quran dan tafsir yang menyanggah pernyataan dari saudara Erik. Jika saudara Erik ngotot dengan pernyataannya ini, artinya dia bertentangan dengan Al-Quran dan juga para ahli tafsir. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan saudara Erik. Semoga tanggapan kita ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Dan jangan lupa tetap tolong bawakan dalam doa saudara Erik, karena Tuhan kita mengasihi dia, begitu juga mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.